124123058 dari kelas Kewarganegaraan 759 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ikman Nurrahman, MPD. Coba kalian bayangin, stadion penuh, bendera merah putih berkibar, dan timnas Indonesia lagi bermain di lapangan. Gol demi gol masuk, lawan kalah telak, euforia. Tapi tunggu dulu, pemain yang bikin kita berteriak-teriak itu sebagian besar lahir di Belanda, Australia, atau negara lain. Mereka baru aja menjadi WNI melalui naturalisasi. Apakah ini sebuah kemenangan sesungguhnya buat bangsa kita? Atau justru ada pertanyaan besar yang mengganggu? Apakah kewarganegaraan Indonesia sekarang cuma alat pragmatis di lapangan hijau? Nah, dalam video ini mari kita bedah kasus nyata yang lagi hot di Indonesia, yaitu naturalisasi pemain keturunan di timnas Indonesia. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita pahami dulu apa itu kewarganegaraan menurut hukum Indonesia. Dasarnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Indonesia menganut prinsip utama ius sanguinis. Kewarganegaraan mengikuti darah orang tua. Jadi, kalau salah satu orang tua WNI, anak otomatis bisa menjadi WNI. Tapi ada pengecualian yang keren loh. Anak dari hasil perkawinan campuran WNI dan WNA boleh punya kewarganegaraan ganda yang terbatas sampai usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun kalau sudah menikah. Setelah itu mereka harus pilih salah satu. Kalau pilih bisa jadi stateless atau tanpa negara. Selanjutnya ada naturalisasi, yaitu cara WNA menjadi WNI. Syaratnya cukup ketat, seperti tinggal minimal 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu bisa berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dan punya penghasilan tetap. Serta yang paling penting, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi prosesnya nggak instan, harus melalui Menteri Hukum dan HAM, sidang, sampai presiden yang sahkan. Tapi di dunia sepak bola, proses ini kayaknya lebih cepat deh. Kayaknya karena PSSI dan pemerintah lihat ini sebagai jalan pintas untuk naikin prestasi timnas. PSSI sedang gencar naturalisasi pemain diaspora yang punya darah Indonesia. Hasilnya, timnas naik level drastis, masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menang telak lawan Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Tapi muncul pasport gate di Liga Belanda tahun 2026. Pemain seperti Dean James, Justin Hapner, Nathan Choaon, dan beberapa lainnya tiba-tiba dilarang latihan sementara. Klub lawan protes, mereka sudah ganti paspor jadi Indonesia, tapi status administrasi di Belanda belum beres. Mereka jadi non-EU player atau pemain dalam sistem Liga Eropa yang tidak dianggap sebagai warga negara Eropa, dan harus bayar gaji minimum 600.000 euro per tahun dan dapat izin kerja khusus. PSSI langsung klarifikasi. Di Indonesia, proses naturalisasi sudah sah 100%. Mereka sudah resmi WNI. Akhirnya, kasus selesai tanpa hukuman. Tapi kontroversinya tetap nyisa. Ini bukti nyata kalau kewarganegaraan bukan cuma dokumen. Ini soal identitas, loyalitas, dan konsekuensi hukum lintas negara. Menurut saya, naturalisasi boleh jadi solusi sementara, tapi bukan obat yang mujarab. Kita perlu untuk keseimbangan, perkuat naturalisasi dengan program pembinaan pemain lokal yang serius, revisi undang-undang kewarganegaraan supaya lebih adaptif, tetap menjaga esensi nasionalisme. Jangan sampai kewarganegaraan hanya menjadi komoditas. Kita butuh timnas yang bukan hanya menang, tetapi juga mencerminkan jiwa, bangsa, gotong royong, semangat, dan kebanggaan asli Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.